Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di dunia kini, dunianya manusia masa kini. Halo sahabat DK semuanya, dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan memberkati Anda sehat selalu, aman, sejahtera, dan semoga kaya raya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat DK yang berbahagia, di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah pendapat, opini atau apapun istilahnya. Yang jelas ini adalah apa yang ada di pikiran saya. Kalau jika sahabat Deka lihat di background saya, jenderal, ada tulisannya jenderal tanpa pasukan. Jadi pada hari ini, pada video kali ini saya akan membicarakan tentang jenderal tanpa pasukan. Sahabat Deka yang berbahagia, bisakah sahabat Deka bayangkan jika ada seorang jenderal yang tidak memiliki pasukan, maka apa yang akan terjadi? Sahabat Deka semuanya, apa yang bisa dilakukan oleh seorang jenderal yang tidak memiliki pasukan? Bisakah kira-kira jenderal tanpa pasukan atau jenderal yang tidak memiliki pasukan merubah suatu keadaan? Ya, sahabat Deka semuanya, jika kita berbicara kemungkinan, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin yang bisa terjadi. Tapi kemungkinan itu, ya mungkin hanya sekitar 0,%. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena kita lihat saja, manusia adalah makhluk humanis, bukan makhluk individualis. Jika manusia makhluk humanis, artinya maka manusia membutuhkan orang lain dalam melakukan aktivitasnya untuk merubah situasi dan kondisi minimal dalam kehidupannya sendiri. Manusia tidak akan bisa merubahnya sendiri tanpa ada interaksi atau tanpa ada dukungan dari makhluk-makhluk yang lain, dari manusia yang lain. Kita lihat dari sejak kecil. Ketika kita baru dilahirkan, maka bisa nggak kita makan sendiri? Tidak. Kita tidak bisa makan sendiri. Tapi orang tua kita menyuapin kita sampai terus sampai menyuap, belajar berjalan, mengajar kita berjalan, mengajar kita berbicara, mengajar kita menulis, dan sebagainya, dan terusnya mungkin sampai menjadi seorang profesor. Itu tidak akan pernah terlepas dari berinteraksi atau dibantu oleh orang lain. Jadi manusia tidak bisa berdiri sendiri. Bagaimana dengan seorang jenderal? Seorang jenderal yang sudah bintang 4 atau mungkin jenderal, kalau di negara kita ada jenderal bintang 5, jenderal besar, tapi dia tidak punya pasukan, bisa nggak kira-kira melakukan sesuatu untuk melakukan perubahan-perubahan besar? Nah, sebelum jauh ke sana, kita lihat. Kita ambil satu contoh tokoh kita. Gus Dur. Gus Dur, memang benar Gus Dur itu adalah seorang yang hebat, pintar, jenius. Bahkan terkenal Gus Dur, dia bisa mengetahui, bisa memahami apa yang belum dipahami oleh orang lain. Tapi apa Gus Dur bisa bergerak sendiri tanpa adanya orang-orang di belakang Gus Dur, tanpa ada pasukannya Gus Dur? Siapakah pasukan Gus Dur? Yang gampangnya pasukan Gus Dur adalah orang-orang NU di seluruh Indonesia. Andai kata tidak ada jamaah NU, apa Gus Dur bisa maksimal bergerak? Wallahu a'lam. Kalau kita kembali kepada konsep dasar, yaitu manusia adalah bukan makhluk individualis, tapi manusia adalah makhluk humanis, maka Gus Dur tidak akan bisa berbuat banyak jika dia hanya sendirian tanpa ada pasukan yang mendukung di belakangnya. Gus Dur tidak akan pernah jadi presiden tanpa ada yang memilihnya. Nah, orang yang memilihnya itu adalah para pasukan Gus Dur saat itu.
Atau kita ambil contoh yang lain. Panglima besar kita, Jenderal Sudirman, ketika perang kemerdekaan, andai kata Panglima Sudirman tidak memilih pasukan, apakah beliau bisa melakukan penyerangan 11 Maret di Yogyakarta? Apakah beliau bisa memberikan tekanan-tekanan kepada Belanda jika beliau hanya sendirian? Bisa sih, bisa, tapi tidak akan maksimal. Tapi karena beliau, Panglima Besar Jenderal Sudirman, memiliki pasukan yang hebat, pasukan yang elit, maka beliau mampu memberikan tekanan, beliau mampu memberikan pressing kepada Belanda sehingga Belanda pun kerepotan. Dan ya, sahabat Deka, berbicara jenderal tanpa pasukan, kok kita tarik ke dalam diri kita sendiri, sebenarnya ini adalah sebuah kata-kata suntikan kepada diri kita sendiri agar kita dalam menjalin hidup ini tidak hanya sendirian, tidak hanya mengedepankan keakuan kita, tapi kita harus betul-betul memahami bahwa hidup kita ini tidak akan berjalan maksimal kalau kita tidak berinteraksi, tidak membantu orang lain, tidak meminta bantuan orang lain, tidak membantu atau tidak memberi bantuan orang lain. Kenapa? Karena saya sudah sampaikan tadi, kita ini bukan makhluk individual. Kita makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Jenderal tanpa pasukan adalah gambaran dalam kehidupan kita bahwasanya kita harus selalu berjamaah. Kita harus selalu berorganisasi. Kita harus selalu kumpul-kumpul. Kita harus selalu gotong royong. Kita harus selalu bermusyawarah. Dan kita harus selalu menciptakan keadilan sosial bagi seluruh kehidupan kita, kehidupan orang lain, dan lingkungan kita. Dengan seperti itu, maka kita tidak akan menjadi seorang jenderal yang tanpa pasukan. Kita akan menjadi jenderal yang penuh dengan pasukan-pasukan elit. Kita akan menjadi jenderal yang selalu didukung oleh pasukan-pasukan yang siap sedia mati untuk perubahan yang lebih baik. Oke, sahabat Deka, sekian video kali ini. Salam dari saya. Dunia kini, dunianya manusia masa kini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.